Hello everybody, welcome back to the class. We are still on unit 14. This is the last unit. And also we are still learning the present perfect. So let's continue our lesson about the present perfect. Okay, by the way, on the previous video, on the episode 38, we have learned the difference between the present perfect and the past simple. Di mana saat kita mengungkapkan kalimat present perfect, we don't tell the time. Kita tidak menyebutkan kapan waktunya. But when we express the sentences of past simple, we can tell the time when the activities happen. Kita bisa menggunakan waktu kapan aktivitasnya terjadi. Itu kalau past simple. Also, on the episode 38, we have learned the formula of the present perfect, di mana kita menggunakan have atau has. Saya sudah jelaskan perbedaan have dan has di episode 38, plus past participle. Past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga ya. Saya sudah berikan sedikit daftarnya di video sebelumnya. Itu kalau ada kata kerjanya juga kita bisa menggunakan have atau has plus been. Kita menggunakan been dulu apabila tidak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Oke, ini yang kita pelajari di video 38. Now we are on the episode 39, and on this episode we learn more about the adverbs. Adverbs in the present perfect. Ever, already, never, yet, just, etc. Jadi itu yang kita pelajari di video ini. Tentunya ada tambahan informasi lain juga yang akan saya tambahkan di episode 39 ini. Tetapi kita fokus kepada yang adverbs-nya ini. Ever, already, never, yet, just, etc. Okay, now let's focus on ever. Dalam bahasa Indonesia, pernah. Nah, ever ini kita gunakan untuk kalimat positif dan juga untuk kalimat tanya. For example, have you ever been to Bali? Have you ever been to Bali? Ini kalimat tanyanya. Atau kalimat positifnya, I have ever been to Bali. Saya sudah pernah ke Bali. Ever ini sebenarnya adalah only to emphasize, hanya untuk menekankan saja. Ya, jadi I have ever, yang harus ada adalah ini have-nya. Ya, have di sini yang harus ada untuk yang present perfect. Have atau has. Another example, she has ever been to Jakarta. Ever-nya ini to emphasize. Tapi ever ini juga kita boleh atau tidak perlu menggunakannya juga. Artinya tetap sama. Have you been to Bali? I have been to Bali. She has been to Jakarta. See, look at the difference ya. Have you been to Bali? Bedanya hanya ever-nya saja. Jadi ever ini optional sebenarnya ya, optional. Jadi ini optional ya. Boleh iya, ya, boleh ada, boleh tidak. Tidak mempengaruhi kalimatnya. Tidak mempengaruhi arti kalimat. Boleh saja benar ya tanpa ever, atau kamu juga bisa I have already ya. I have already, she has already, sudah, dia sudah ke Jakarta. Already juga termasuk yang artinya sudah, itu juga optional. Ya, ini juga optional. Kita bisa gunakan di kalimat positif, ya positif ini seperti ini kalimatnya, dan juga di kalimat tanya. Yang harus ada adalah have ini. Ini yang essential, ya, yang essential seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Have ini essential atau has ini yang wajib ada, dan juga been. Ya, been kalau tidak ada kata kerja
Dan kalau ada kata kerja, kita harus menggunakan past participle, ya, past participle. Ini yang wajib ada di dalam present perfect. Untuk yang ever, already, itu hanya penekanan saja, to emphasize, ya. Jadi tidak harus ada di dalam kalimat, ya. Tidak membenarkan atau tidak membuat kalimat itu salah. Tidak, ya. Jadi itu yang perlu diingat dalam hal ini. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Let's see the example here. Time expression ever. Oke, read the answer about Ben. Ini jawabannya Ben. Ya, ini jawabannya sudah ada ya. Use the word to write question with ever. Jadi ini adalah pertanyaannya, sudah ada. Paris, Rome, travel on Eurostar, fly. Dia sudah membuat jawabannya ya. Jadi tugas kita adalah membuat pertanyaan. Pertanyaannya tidak boleh jauh-jauh dari sini. Ini adalah Paris, artinya ke Paris. Jadi pasti pertanyaannya adalah have you ever been to Paris? Ini pasti ini kan pertanyaan. Jadi kita harus buat dalam bentuk pertanyaan. Tapi harus menggunakan ever untuk menekankan ya. Jadi have you ever been to Paris? Apakah kamu pernah ke Paris? Kenapa kita pakai been di sini? Saya sudah jelaskan bahwa ini kata kerjanya tidak ada. Ya, jadi kalau tidak ada kata kerjanya, di soalnya Paris tidak ada kata kerjanya, ini juga Rome nanti tidak ada kata kerjanya, maka pakai been. Ya, tetapi kalau sudah ada kata kerja, di sini ada travel, di sini ada fly, di sini ada ride, work. Jadi kalau di sini tidak usah pakai been, tetapi kita menggunakan kata kerja. Ya. Jadi pertanyaannya, have you ever been to Paris? Yes, I have. 3 times, 3 kali. Nah, sekarang yang travel on Eurostar. Eurostar ini adalah sebuah layanan kereta bawah laut yang menghubungkan Paris dan Inggris. Juga ada dari Brussels juga di Belgia ya, yang menghubungkan ke Inggris. Itu namanya Eurostar. Jadi buat pertanyaan contohnya seperti ini. Apakah kamu sudah pernah berpergian dengan Eurostar? Jadi kalimatnya kira-kira seperti ini. Have you ever, jangan lupa ever ya. Jadi have you ever traveled? Jangan lupa bentuk ketiga ya, traveled. Ada ed-nya. On Eurostar. Oke, have you ever traveled on Eurostar? Apakah kamu pernah berpergian dengan Eurostar? Katanya no, never. Tidak pernah. Jadi kamu nanti di rumah coba lanjutkan. Kamu coba membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata ini. Buat kalimat yang benar. Kamu kerjakan sendiri di rumah. Nanti kamu bisa mengecek jawaban kamu benar atau salah ada di sini. Nanti tinggal diklik. Nanti keluar jawabannya. Oke, kunci jawabannya sudah saya siapkan. Nanti kunci jawabannya ada di sini. Oke, jadi tinggal diklik saja. Jadi nanti kalian bisa download file ini dalam bentuk PDF. Oke, itu tugas pertama. Nah, setelah itu, kemudian kita lanjut kepada never. Artinya tidak pernah. Jadi tidak pernah itu kita gunakan untuk kalimat negatif saja. Ya, kalau yang tadi yang ever kita gunakan untuk kalimat positif dan kalimat tanya. Sedangkan yang never kita gunakan untuk kalimat negatif. Jadi misalnya kita bilang, I have never been to Paris. Atau juga kamu bisa mengatakan, I have never traveled on Eurostar. Tidak pernah bepergian dengan Eurostar. Nah, jadi ini never ini ya mengatakan negatif, tetapi yang harus ada adalah saya sudah bilang tadi, have dan been-nya. Ini harus ada wajib. Ya, have atau past participle kalau ada kata kerjanya. Itu harus ada. Nah, kalimat ini sama halnya dengan kalau saya bilang I haven't been to Paris. Jadi not ini sama halnya dengan never ini. Ya, jadi I have never been atau I haven't been to Paris. Ini sama saja. Atau I haven't traveled on Eurostar. Ya, jadi haven't ini yang ada not-nya itu sama dengan never. Jadi kamu boleh menggunakan
versi ini atau versi ini. Jadi sampai di sini jelas ya, sudah jelas penggunaan never. Jadi never ini setelah have. Jangan lupa letaknya setelah have. Nah, tadi kita sudah membuat pertanyaan ini ya, dan jawabannya sudah ada. Yes, 3 times. Nah, yang latihan 11 ini berhubungan dengan latihan 10. Ya, jadi kalian harus latihan di rumah ya. Ini bagus supaya kalian terlatih gitu loh. Nah, di exercise 11 ini kita membuat kalimat dengan menggunakan ever dan never. Di mana ever tadi saya sudah jelaskan untuk kalimat positif dan never kita gunakan untuk kalimat negatif. Nah, pertama kalian harus tahu dulu informasi yang ada di sini. Nah, ini nomor 1, yes. Berarti kalau yes, berarti kalimatnya positif ya. Jadi artinya di sini adalah Ben sudah pernah ke Paris ya, sudah pernah pergi ke Paris 3 kali. Jadi kalau jawabannya seperti ini, kita buat kalimat di sini menjadi Ben's been to Paris 3 times. Artinya adalah Ben has been ya, Ben's been. Jadi ini has been ya. Atau kita bisa menambahkan Ben's ever. Ya, kita tambahkan ever lagi di sini. Jadi Ben's ever been to Paris 3 times. Dia sudah pernah ke Paris 3 kali. Kita membuat informasi dari jawaban ini. Ya, kita buat kalimat positifnya atau kalimat negatifnya. Nah, ini mungkin Anda bertanya, ini S ini apa? Nah, S ini adalah singkatan dari Ben has. Jadi, Ben has ever been to Paris 3 times. Ya, seperti itu ya. Jadi, kamu bisa menggunakan apostrophe S, Ben's, atau Ben has ever been to Paris. Jangan lupa letak ever. Nah, ini yang yes. Bagaimana kalau no? Di sini nomor 2, no, never. Ya, tadi kita sudah buat pertanyaannya. Jadi kalau never, tadi pertanyaannya travel on Eurostar. Jawabannya never. Jadi kita bisa mengatakan Ben ini belum pernah travel dengan Eurostar. Oke, jadi kita bisa mengatakan bahwa Ben's ya never travel. Kita tidak menggunakan been ya, kita menggunakan travel karena ada kata kerja travel on Eurostar. Ben's ini singkatan daripada has ya. Jadi Ben has never travel atau Ben's never travel on Eurostar. Jadi ini kita menggunakan never dan harus ada ini ya. Yang SS ini. Ini yang menjelaskan bahwa dia merupakan present perfect. Ya. Jadi kalian lanjut sampai nomor 7. Lagi-lagi kunci jawabannya sudah saya siapkan kalau misalnya Anda ragu dengan jawaban kalian. Sampai di sini jelas ya penggunaan ever dan penggunaan never. Let's continue. Di sini kita sekarang menyimak. Jadi kalian pasangkan kuping kalian dengan baik-baik. Biasanya kalau pemula itu saya dulu ya masalahnya di listening. Nah, itu biasa ya kalau kalian masih pemula, biasa bukan berarti kita tidak mau belajar ya. Artinya kita harus terbiasa. Kita harus melatih listening skill supaya menjadi lebih baik dan lebih baik. Oleh karena itu jangan lupa berlatih. Saya sudah siapkan latihannya. Nah, ini yang cepatnya dan ini ada versi lambatnya. Yes. I've lived in a foreign country. Ini lebih lambat, ini yang normalnya. Yes. Oke, jadi kalian nanti dengarkan. Nah, apa yang kalian lakukan di sini adalah, ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh Rian. Ada beberapa aktivitas di sini, ada lived in a foreign country, worked for a big company. Saya harap kalian mengerti artinya ini. Kalau tidak, kalian cari dulu di Google. Ini aktivitas-aktivitasnya. Jadi kalian nanti checklist and tick ya, kalian checklist the thing he has done. Apa saja hal-hal atau aktivitas yang dia sudah kerjakan. Ya, kalian kasih tick saja. Nah, ini yang versi papernya ya, yang versi PDF-nya nanti. Nah, versi online-nya agak sedikit beda. Jadi kalian nanti dengarkan. Country.
Nah, ini aktivitasnya keluar satu-satu. Jadi, kalian menentukan ini aja. Mau taruh di sini, apakah kegiatan yang sudah dia kerjakan atau kegiatan yang belum dia kerjakan. Jadi, dipindah-pindahkan seperti ini ya. Oke. Nah, ini keluar lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalian dengarkan dan kalian tentukan sendiri. Begitu cara menjawab yang latihan pertama ini, yang online version. Kunci jawabannya sudah saya siapkan dan juga transkrip audionya supaya jelas dia bilang apa saja. Ada tulisannya di sini. Ya, saya sudah siapkan. Kemudian next, kalau kalian mau berbicara sendiri boleh. Kalau kalian sudah punya partner juga lebih baik. Kalau kalian hanya sendiri, kalian boleh bicara sendiri saja. Teman kalian atau guru kalian, kalian tanyakan hal yang sama. Kalian buat kalimat ini dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya seperti ini tadi. Have you ever lived in a foreign country? Yang pertama ini, ya. Lanjut dengan nomor 2, ya. Apakah kamu pernah tinggal di negara asing atau di luar negeri? Kalau sudah, ya which country did you live in? Negara mana? Boleh kalian tambahkan. Oke, itu latihan kalian di rumah. Lagi-lagi, ya, untuk menekankan apakah kalian sudah bisa membedakan, you can distinguish the difference between the present perfect and past simple. Kita ada latihan lagi, yaitu, nah ini kalimatnya sudah ditulis, ini kalimatnya sudah benar. Tetapi kalimat ini kita lihat adalah di sini ada have, ya, kemudian ada seen yang merupakan past participle. Jadi sudah jelas kalimat ini adalah present perfect. Di mana seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, bahwa untuk present perfect kita tidak menggunakan atau kita tidak mengatakan kapan kejadiannya. Nah, sekarang kalian mau mengatakan kejadiannya kapan. Nah, ini ada kejadiannya sudah dikasih tahu last week, 5 minutes ago, in 1997, yesterday, etc. Ini sudah dikasih tahu kapan kejadian ini terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengatakan kapan kejadiannya, tentu kita harus mengubah kalimatnya dalam bentuk past simple. Ya, karena untuk present perfect kita tidak boleh menggunakan present perfect kalau kita menyebutkan kapan kejadiannya. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya menjadi kalimat past simple sehingga kalimatnya menjadi I saw. Jadi, have seen ini yang merupakan present perfect kita ubah menjadi bentuk kedua. Karena past simple itu kita menggunakan bentuk kedua. Sehingga menjadi I saw the latest Star Wars film last week. Kita memberitahu kapan kejadiannya. Ya, saya menonton minggu lalu. Ya, jadi kita menggunakan bentuk kedua di sini. Saya sudah jelaskan mengenai bentuk kedua ini ya di video atau di unit 8. Unit 8 kalian lihat ya. Nah, oleh karena itu kalian lanjut ya. Kalian lanjut 2 sampai 6. Kalian buat kalimat lagi. Kalian mengubah present perfect ini ke dalam bentuk past simple dengan menggunakan waktunya kapan. Yang exercise ini ada bentuk online-nya. Nah, tinggal kalian catat di sini. Oke? Kalian tulis di sini dan kalian cek. Dan kunci jawabannya sudah ada. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang ada listening lagi di sini. Ron and Marilyn come from Christchurch, New Zealand. They are on honeymoon in London. Ya, mereka sedang bulan madu di London. Before they went, ya, sebelum mereka pergi, they made a list of things they wanted to do there. Mereka membuat daftar hal-hal atau aktivitas yang mereka mau lakukan di London. Nah, ini adalah aktivitas yang mereka lakukan. Ini sudah dibuat daftarnya. Go to the Buckingham Palace, see the House of Parliament, etc. Nah, kemudian Marlene is phoning her sister Judy. Jadi Marlene itu menelpon Judy yang ada di New Zealand. Listen to their conversation. Dengarkan percakapan mereka. Kemudian checklist mana saja yang sudah mereka lakukan. Karena ini adalah list yang mereka tulis sebelum mereka pergi. Nah, kira-kira yang sudah mereka kerjakan atau yang sudah mereka lakukan yang mana saja.
Jadi ada audionya, bisa di-download nanti. Juga ada versi online-nya, sudah saya siapkan. Ini versi cepat atau versi normalnya, ini versi lambatnya. Nah, sama seperti di aktivitas pertama tadi, kalian tinggal memindahkan saja. Mana yang sudah, things they have done, yang mereka sudah kerjakan, atau things they haven't done, yang belum mereka kerjakan. Sampai di sini jelas ya. Nah, percakapan mereka itu ada tulisannya di sini. Ada transkrip audionya, bisa diklik di sini. Okay, let's continue our lesson. And our next adverbs are just and yet. Let's focus on yet first, yang artinya belum. We can use yet in the negative sentence and also in the question, in the yes or no question. Let's see the example. Have you seen the crown jewels yet? This is the question. And we can use yet here. Untuk menekankan saja, kamu sudah melihat crown jewels belum? Gitu. Jadi bisa menggunakan yet di akhir kalimat tanya. And also in the negative sentence. We haven't been to the theater yet. Artinya kami belum ke teater. Jadi ini hanya menekankan saja. Tanpa yet juga kalimatnya sudah benar. We haven't been to the theater. Tetapi apabila kita menambahkan yet, kita menekankan, oh memang kami masih belum ke teater. Jadi sudah jelas mengenai yet ya. Dan ingat letaknya itu, where do we put yet? Jangan lupa letaknya itu di akhir kalimat. Tidak boleh di tengah, tidak boleh di awal. Another adverb we have in the present perfect is just. Artinya baru saja. Ya, we can use just in the positive sentence. Jadi untuk menjelaskan aktivitas yang belum lama dilakukan. Misalnya, I've just seen Lynn. Oh, saya baru saja bertemu Lynn atau melihat Lynn. Ya, kalau seen ini boleh bertemu, boleh melihat ya. Kalau di Indonesia ya kita menggunakan bertemu, selalu bertemu. Tetapi kalau misalnya kita bertemu di jalan, ya kita bilangnya bertemu kalau di Indonesia ya, di mana arti bertemu adalah meet. Tetapi di dalam bahasa Inggris, kalau kita bertemu di jalan, secara tidak sengaja, maksudnya tidak membuat janji untuk bertemu dia secara tidak sengaja, maka di dalam bahasa Inggris kita tidak menggunakan meet dalam situasi seperti itu. Tapi kita menggunakan see atau seen bentuk past participle-nya. Oke, artinya bertemu secara tidak sengaja di jalan. Jadi kamu bilang, oh saya baru saja bertemu Lynn. Artinya saya baru saja melihat Lynn gitu. Jadi ini just. Nah letak just-nya ini, ya letaknya itu sama seperti yang ever, never, already tadi ya. Antara past participle dengan have atau has. Jadi di situ letaknya just. Oke, tidak di tempat lain. Ingat letaknya ya. Jadi sekarang sudah paham mengenai yet dan just. Saya harap itu sudah jelas ya. Dan sekarang kamu bisa dengan partner atau kamu sendiri bicara. Ini ada daftar aktivitas ya. Do the washing up, nyuci piring, do the shopping, berbelanja, wash your hair, keramas, clean the car, make the dinner, etc. Nah, tugas kalian adalah membuat pertanyaan dengan aktivitas ini. For example, do the washing up. Jadi, have you done? Jadi kita menggunakan have dulu ya di awal kalimat kalau yes or no question. Have atau has. Ingat ya, saya sudah jelaskan di video 38. Have you done the washing up yet? Jadi yet ini adalah memastikan, kamu sudah apa belum? Gitu kan. Nah jawabnya, oh ya saya baru saja menyelesaikannya. Jadi jangan lupa we change do into the past participle. Ya, the past participle form of do is done. Jadi kita menggunakan done. Kemudian jangan lupa have atau has. Oke? Jadi kalian lanjut itu untuk kalian berbicara di rumah. Kemudian di sini kita menulis ulang ya, rewrite the sentence with
yet. Ini kalimat ini semuanya dalam bentuk future. Future plan. Masih ingat tentang future plan ya? Akan. Jadi sesuatu yang akan dilakukan. Jadi di sini ada Lenny is going to do washing up. Jadi dia akan mencuci. Kenapa dia akan mencuci? Karena she hasn't done it yet. Dia masih belum mengerjakannya. Oke, jadi ada negatifnya karena kita menggunakan yet, ada negatifnya. Kemudian jangan lupa do-nya kita ubah menjadi done. Menjadi bentuk present perfect. Artinya belum. Dia masih belum mengerjakannya. Dia masih belum menyucinya. Oke, it di sini adalah washing up dan done adalah bentuk ketiga daripada do. She adalah Lenny. Hasn't itu formulanya. Sekarang number 1, Sarah and Tom are going to have lunch. Sarah dan Tom akan makan siang. Kenapa mereka akan makan siang? Itu artinya mereka masih belum makan siang. Jadi gimana kita bilang? Mereka belum makan siang. Jadi bahasa Inggrisnya menjadi they. Karena Sarah and Tom kita ubah menjadi they. Ini adalah pronounnya. They is the pronoun of Sarah and Tom. Ya, haven't, karena mereka haven't had lunch. Nah, had itu bentuk ketiga daripada have. Jangan bingung di sini ya. Di sini ada have, terus ada had lagi. Nah, saya jelaskan tentang ini ya. Memang ada beberapa kata kerja yang dimulai dari have. Misalnya have lunch, have breakfast, have dinner, have a coffee, etc. Ini banyak sekali kata kerja yang dimulai dari have. Artinya ini kata kerja untuk makan siang. Jadi ini kerjanya, ini verb. Kalau hanya lunch saja, ini noun, kata benda. Artinya makanannya, ini makanannya, food. Ini makanan. Ya, ini makanan. Kalau lunch itu makanannya, apa yang kita makan. Tetapi kalau have lunch, ini kata kerjanya, melakukannya, melakukan makan siangnya. Makanya kita harus menggunakan have lunch, bukan hanya lunch saja. Kalau lunch saja, ini kata bendanya, ya, makanannya. Tetapi have lunch itu kata kerjanya. Ini satu paket dengan ini. Sementara kalau have atau has plus past participle itu sudah formulanya. Itu sudah formulanya. Jadi kalau kita menambahkan ini dengan ini, maka kita harus mengubah have dulu. Ya, kita harus mengubah have dulu sehingga menjadi had lunch. Karena bentuk past participle dari have atau bentuk ketiga dari have adalah had. Jadi had lunch. Makanya they haven't. Jadi have ini adalah rumusnya, formulanya. Baru had lunch. Dari have lunch. Jadi they haven't had lunch yet. Artinya mereka belum loh makan siang. Mereka belum melakukan makan siang. Gitu ceritanya. Sampai di sini jelas ya mengenai have ini. Ini banyak sekali ya yang mengenai have ini. Jadi kalau diubah menjadi past participle atau diubah menjadi present perfect, maka kita mengubah have ini menjadi had, tetapi jangan lupa tetap ada have atau has-nya di depan. Oke? Oleh karena itu kalian lanjut di rumah, ya, kalian lanjutkan sampai nomor 8. Ya, kalian kerjakan sendiri. Untuk mengecek apakah jawabannya benar atau salah, saya sudah siapkan kunci jawabannya ya. Nanti ini tinggal diklik saja, ada kunci jawabannya di situ. Kalau misalnya Anda masih bingung. Oke? Itu mengenai yet. Nah, let's continue to the exercise 19. Yet and just. Use the word to write question with yet, then write answer with just. Jadi kamu membuat pertanyaan dengan menggunakan yet, kemudian menjawabnya dengan kata
just, baru saja. Nah, ini kuncinya. Kamu menggunakan you, tidy your room, merapikan kamar kamu. Jadi kamu membuat pertanyaan dengan menggunakan yet. Kamu sudah merapikan kamarmu belum? Gitu kan? Jadi, have you tidied your room yet? Yes, I've just tidied it. Tidied adalah dari kata tidy menjadi tidied. Your room kita ubah menjadi it. Di dalam bahasa Inggris mereka tidak mau mengulang-ulang kata benda, jadi kita harus mengubah dalam bentuk pronoun. Pronoun your room atau kamar kamu, kamar ya. Jadi bukan kamunya, kamar kamu menjadi it, itu benda, kamar. Oke? Nah, sekarang N. Speak to the bank manager. Jadi kamu membuat kalimat bahwa apakah N sudah bicara pada bank manager? Jadi kita bilang has N. Jangan lupa kita menggunakan has karena N satu orang ya. Spoken bentuk ketiga atau past participle dari speak, spoken to the bank manager yet. Nah, seperti itu nanti cara membuatnya ya. Has N spoken to the bank manager yet? Oh yes. Baru she. N kita ubah menjadi she. Yes, she has ya. She's just spoken to him. Dia baru saja berbicara padanya. Him ini adalah bank manager. Karena dia laki-laki, maka kita menggunakan him. The bank manager is him. Okay, so continued up to only 6 questions, hanya 6 pertanyaan. And then the last exercise on this episode is choose one of the adverbs in the brackets and put it in the correct place in the sentence. Jadi ini adalah adverb atau kata keterangan yang ada di dalam tanda kurung. Kita harus menggunakannya dengan meletakkannya di dalam kalimat. Only one adverb in each pair is correct. Hanya ada satu yang benar. Oke? Jadi misalnya nomor 1 ini. I saw Jim 10 days ago. I saw Jin 10 days. Ya, saya melihat Jin 10 hari. Jadi kalau kita mengatakan 10 hari, berarti kita menggunakan bentuk kedua, yaitu saw. Ini kita menggunakan past simple, maka kita menggunakan ago. Jadi I saw Jim 10 days ago. Bukan ever, ya, bukan ever. Ever tidak cocok di sini. Ever kita gunakan untuk present perfect. Dan untuk yang exercise terakhir ini, ada bentuk atau versi online ya. Kamu tinggal menulis lagi di sini. I saw Jim 10 days ago. Oke, jadi jangan lupa untuk ngecek. Dan kunci jawabannya tentu sudah saya siapkan. Kalau mau extra quiz juga ada di sini mengenai present perfect. Kalian klik untuk berlatih lebih banyak. Oke, jadi saya pikir sampai di sini untuk video 39 ini. Satu lagi, yaitu video 40 baru selesai level pemula ini. Kemudian kita akan lanjut di level selanjutnya. Oke, jadi harus tetap semangat belajar, tetap latihan, and thank you for watching. Dan semakin aktif kalian memberi komentar, like, maka semakin aktif saya akan mengepost video-video selanjutnya. Oke, goodbye.